Apakah 2,3 juta honorer di database non-ASN itu otomatis diangkat P3K? Apakah P3K 2024 kali ini akan diangkat secara otomatis atau tesnya hanya bersifat formalitas? Dan kapan P3K 2024 nanti akan dibuka? Jadi sesuai dengan paparan Menpan RB, ini tentang mekanisme seleksi CASN tahun 2024, di mana formasi CPNS itu dikhususkan untuk pelamar umum, fresh graduate, dan digital talent. Kemudian untuk formasi P3K itu ditujukan untuk ex-THK2 dan non-ASN yang terdata di database BKN. Nah, teman-teman nanti bisa lihat perkembangan dari verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN. Kemudian, usulan kebutuhan ASN tahun 2024 ini untuk CPNS ini sebanyak 6.027, CPNS 264.280, sehingga totalnya 1.298.518 formasi. Kemudian untuk P3K sendiri ini totalnya 1.028.211. Jadi ini usulan dari seluruh instansi, ini jumlah P3K cukup lumayan besar ya, sebanyak 1.028.211. Nah, ini baru berupa usulan, teman-teman. Kemudian setelah dianalisis, ternyata dibandingkan dengan database non-ASN-nya, ini sebanyak 24 instansi pusat dan 406 pemerintahan daerah. Ini usulan P3K-nya ini ternyata lebih kecil dari sisa non-ASN. Kemudian usulan sesuai dengan instansi pusat maupun daerah yang mempunyai usulan sesuai dengan sisa database non-ASN-nya, ini ada 9 instansi pusat dan 4 instansi pemerintah daerah. Kemudian usulan yang lebih besar dari non-ASN ini 46 instansi pusat dan 136 instansi daerah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya setelah diverifikasi ternyata ada sisa 1.783.665. Jadi ini ada 6 kriteria yang diteliti, yang diverifikasi, ini sisanya 1.783.665. Nah, kemudian diverval lagi nih dengan 5 kriteria oleh BKN, ini hasilnya 487.376 orang. Nah, kemudian yang terdiri dari dosen ini 624, kemudian guru 218.650, nakes 69.402, dan tenaga teknis 198.700. Nah, jadi ini total usulannya. Kemudian sebanyak 487.376 sisa non-ASN di instansi yang telah diverifikasi dan validasi oleh BKN. Nah, karena ada proses verifikasi dan validasi ini menyebabkan proses pembukaan P3K 2024 nanti ini menjadi molor. Nah, saya memprediksi ini masih cukup lama ya, jadi sekitar akhir Juli atau awal Agustus ini baru pembukaan seleksi P3K 2024 dan CPNS 2024. Nah, nanti di minggu-minggu ketiga di bulan Juli biasanya nanti keluar juknis untuk pengadaan CASN 2024. Kemudian nanti selang 1 minggu berikutnya itu baru ada pembukaan seleksi CASN 2024. Nah, ini sekilas saja. Jadi untuk P3K 2024 ini hanya dibuka untuk formasi khusus ya, tidak dibuka formasi umum dengan peserta dari database non-ASN, di mana database ini dilakukan pada bulan Oktober ya. Cut off-nya bulan Oktober tahun 2022. Dan setelah
pendataan ini harus lolos verifikasi dan validasi oleh BKN. Nah, hasil dari verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN ini sebenarnya teman-teman bisa melihat di alamat https://non-asn.bkn.go.id. Namun untuk kita yang orang awam ini tidak bisa mengaksesnya. Yang hanya bisa mengakses yaitu admin dari BKPSDM atau BKD atau Biro Kepegawaian yang ada di instansi teman-teman. Nah, kemudian formasi apa yang banyak dibuka di seleksi P3K 2024 nanti, Mas? Jadi seperti kita ketahui bahwasanya ada perubahan atau pergeseran jumlah formasi. Kalau yang tahun 2023 ini kebanyakan jabatan fungsional, kemudian kalau di P3K 2024 nanti ini kebanyakan jabatan pelaksana. Nah, alasannya kenapa? Jadi alasannya itu di banyak Pemda ini sebenarnya secara belanja pegawai itu sudah melebihi ya, sudah lebih dari 30% dari anggaran APBD-nya. Namun karena diwajibkan untuk membuka formasi, maka formasi-formasi yang dibuka itu formasi yang belanja pegawainya lebih sedikit, yaitu alternatifnya jabatan pelaksana. Selain itu, jabatan fungsional itu kebanyakan sudah terisi di P3K 2021, 2022, dan P3K 2023 kemarin. Nah, sehingga tenaga teknis ini masih sedikit ya yang dibuka. Kemudian karena yang honorer ini juga kebanyakan jurusan ijazahnya atau kualifikasi pendidikannya itu biasanya tidak sesuai dengan jabatan yang dia honor. Misalkan ada lulusan pertanian tetapi dia masuk honorer di dinas, misalkan di dinas ngurusi kepegawaian atau ngurusin administrasi. Nah, ini tentunya kurang sesuai. Kemudian misalkan lulusan sastra, pendidikan sastra, tetapi dia honorer di pemerintah sebagai tenaga administrasi. Nah, ini tentunya tidak bisa diangkat ya. Nah, oleh karena itu satu-satunya cara biar bisa diangkat itu menggunakan jabatan pelaksana yang kualifikasi pendidikannya SMA. Adapun jabatan-jabatan pelaksana yang dimaksud ini kebanyakan nanti administrasi perkantoran, pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional. Nah, itu nanti bisa diisi dari lulusan SMA, kemudian pengelola layanan operasional, penata layanan operasional itu bisa diisi dari S1, dan masih banyak jabatan pelaksana lainnya, teman-teman. Ada dua skenario teman-teman nantinya pada seleksi P3K 2024 nanti. Ini sebelumnya disclaimer dulu ya, ini berdasarkan hasil informasi yang saya olah sendiri karena informasi ini belum bersifat resmi. Nah, skenario yang pertama yaitu untuk instansi yang usulannya sudah sesuai dengan sisa non-ASN atau lebih besar dari sisa non-ASN-nya. Nah, kita nggak tahu instansi mana yang non-ASN-nya itu sudah habis ketika usulannya itu sudah diterima oleh BKN ya. Kemudian atau instansi yang lebih besar dari sisa non-ASN. Ini hanya cantumkan jumlahnya saja, di mana ini ada yang sesuai dengan sisa non-ASN, ini ada 7 instansi pusat dan 4 instansi Pemda. Kemudian untuk usulan yang lebih besar dari sisa non-ASN, ini 66 instansi pusat dan 354 instansi daerah, seperti itu. Untuk yang kondisi-kondisi tadi, yang skenario pertama itu nanti formasi jabatannya itu sudah ada nama pesertanya alias nama honorernya, seperti itu. Selama mengikuti tahapan seleksi administrasi, seleksi kompetensi, ya insya Allah akan lulus teman-teman ya, karena pesertanya hanya dia dan formasinya sudah dikunci. Nah, sebagai contoh misalkan nantinya misalkan operator layanan operasional, penempatannya di pemerintah Kota Surakarta di BKPSDM bidang MPPKA.
misalkan namanya Pak Ijo gitu. Ya, yang hanya bisa daftar itu hanya Pak Ijo saja. Selain nama Pak Ijo itu tidak bisa mendaftar. Jadi nanti semua honorer yang lolos verifikasi BKN ini akan mendapatkan kursi sesuai dengan tempat honor masing-masing. Jadi pelamar itu tidak bisa melamar di tempat yang lain yang telah ditentukan. Nah, skenario ini tentunya nanti hanya ada di instansi yang usulannya sudah sesuai dengan sisa non-ASN atau lebih besar dari sisa non-ASN. Nah, jadi pada skenario yang satu ini, semua honorer ini sudah ada slotnya sendiri, sudah ada kamarnya sendiri-sendiri. Jadi pastikan teman-teman nanti coba lihat di halaman verif-nonasn.bkn.go.id untuk memastikan nama teman-teman sudah terdaftar di sana. Nah, bagaimana jika pada di Pemda atau pada instansi yang usulannya lebih kecil dari sisa non-ASN, misal alasannya karena anggarannya sudah habis. Nah, pada kondisi-kondisi ini maka nanti ada skenario yang kedua, di mana skenario yang kedua ini model seleksinya ini mirip dengan seleksi P3K 2023. Jadi nanti formasinya ditujukan untuk semua honorer yang ada di instansi tersebut. Jadi setiap peserta bebas memilih formasi yang dia inginkan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya tentunya yang masih dalam satu instansi. Seperti itu. Kemudian bagaimana jika saya tidak lolos nantinya? Ya mudah-mudahan jangan ya teman-teman ya. Namun bagaimana jika saya tidak lolos dalam seleksi P3K 2024 nanti? Nah, nantinya tetap akan diselesaikan oleh pemerintah ya teman-teman ya. Namun nanti akan dipetakan. Dipetakannya gimana Mas? Sebagian nanti akan dialihkan ke skema outsourcing. Ini ditujukan untuk driver atau pengemudi, kemudian tenaga kebersihan, penjaga malam, tenaga keamanan, pramusaji, pramubakti. Nah, itu nanti akan diarahkan ke outsourcing. Sementara untuk yang belum lolos tetapi jabatan yang ada di kantor, misalkan pengelola data dan informasi, ngurusi administrasi, nah itu nanti bisa diusulkan dalam P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu di sini sebenarnya hampir sama dengan tenaga non-ASN karena gajinya itu sama. Ya, waktu kerjanya juga sama teman-teman. Nah, yang membedakan statusnya aja P3K paruh waktu. Nah, dari status P3K paruh waktu ini nanti ketika anggaran belanja pegawainya sudah bisa diajukan, nanti bisa dinaikkan statusnya menjadi P3K penuh waktu. Nah, untuk aturan main dari P3K paruh waktu menjadi P3K full ini ya penuh waktu. Nah, ini tentunya regulasinya belum ada. Jadi RPP manajemen ASN ini kan masih digodok ya teman-teman ya. Kita belum tahu hasilnya seperti apa. Jadi yang penting masalah honorer itu nanti akan dituntaskan di tahun ini. Meskipun solusinya ya bagi teman-teman yang kurang beruntung di seleksi P3K 2024 nanti akan diajukan menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini konsep penataan non-ASN yang seperti ini ya. Ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh Menpan RB. Nantinya jika tidak lolos atau tidak memenuhi lowongan formasi, ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar masalah P3K maupun CPNS, kami menyediakan bimbelnya. Silakan bisa teman-teman chat nomor di bawah. Oke, jika teman-teman masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung bagaimana sih seleksi P3K 2024 nanti, silakan teman-teman bisa kirim pertanyaan di kolom komentar. Oke, saya Basuki Rahmat, salam Prakom Indonesia.